Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, alhamdulillah kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, inayah, hidayah, sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang dianjurkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa puasa bulan Ramadan. Di samping itu, alangkah indahnya kalau bulan Ramadan ini juga kita isi dengan kegiatan belajar, menggali ilmu-ilmu agama yang sangat kita butuhkan untuk kehidupan kita, kebahagiaan kita di dunia maupun nanti di akhirat. Semoga kita tetap diberi motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi untuk tetap belajar ilmu-ilmu agama, seperti kita mempelajari kitab Ta'limul Muta'allim yang pada kesempatan ini Pak Anwar akan membacakan Shahifah 16 sampai dengan Shahifah 19. Pada Shahifah 16 ini yang akan kita kaji bersama adalah satu fasal, satu bab, satu pembahasan tentang bagaimana seharusnya sikap kita, bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita sedang menuntut ilmu, sehingga kita dapat meraih, kita dapat mencapai tujuan kita dalam mencari ilmu. Baiklah, mari kita mulai. Sebelumnya mari kita kirimkan satu hadiah bacaan surah Al-Fatihah khusus untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama, para masyayikh, guru-guru kita, terutama muallif kitab Ta'limul Muta'allim, sehingga kita diperkenankan, diberi barokahnya dalam menuntut ilmu melalui kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Ala hadiniya salihah lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon utawi iki iku fasal fi ta'dhimil ilmi, iku nerangake ing dalem ngegungake ilmu wa ahlihi lan ahli ilmu. Fasal ini menerangkan, mengagungkan, memuliakan ilmu beserta orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang punya spesifikasi, punya keahlian terhadap satu bidang ilmu, terutama ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ngertiya sira bi anna talibal ilmi kelawan sak temene wong kang luru ilmu, layanalu iku ora bakal merkulih sapa talibal ilmi al ilma ing ilmu. Wala yang tafi'u lan ora bisa ngalap manfaat sapa talibal ilmi bi kelawan ilmu, illa bita'zimil ilmi, kejaba kelawan ngegungake ilmu wa ahli lan ahli ilmu, wa ta'zimil ustadi lan ngegungake guru, wa tauqirihi tegese ngegungake guru. Artinya i'lam, harap kita mengetahui, harap kalian mengetahui
Apa? Bahwa sesungguhnya seseorang yang menuntut ilmu seperti kalian, seperti seorang siswa atau bahkan mahasiswa atau santri, ketika dia melakukan kegiatan menuntut ilmu, mencari ilmu, maka la yanalu ilma, dia tidak akan memperoleh ilmu yang dia inginkan. Dia tidak akan mencapai tujuannya. Wala yang tafi'u bihi illa bita'dhimil ilmi. Dan tidak akan dapat manfaat dari ilmu itu terkecuali menggunakan satu cara. Apa itu? Tiada jalan lain, yaitu mengagungkan ilmu. Jadi bersikap memuliakan ilmu. Ilmu kita tempatkan sebagai sesuatu yang sangat-sangat berharga, melebihi harta benda, melebihi emas, melebihi kekayaan, melebihi jabatan. Kita muliakan ilmu. Ini seharusnya sikap yang diambil, dimiliki oleh siswa, murid, mahasiswa atau santri. Mengagungkan ilmu. Di samping itu juga mengagungkan orang-orang yang punya ilmu. Seperti seorang guru, seperti seorang kiai, seperti seorang dosen, dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang punya ilmu, kita muliakan. Itu satu kunci agar kalian ketika menuntut ilmu bisa berhasil. Resepnya hanya itu. Kila den ucapake ma wasola, ora wusul man sapa wong wasola kang tumeka sapa man illa bil hurmati, kejaba kelawan hormati. Wa ma sakata lan ora gugur man sapa wong sakata kang gugur sapa man illa bitarkil hurmati, kejaba sebab ninggalake hormat. Dikatakan oleh pengarang kitab ini, dipertegas bahwa tidak akan mencapai tujuan bagi murid, bagi siswa, bagi santri, bagi mahasiswa, kecuali dengan cara menghormati ilmu dan orang-orang yang berilmu itu tadi. Bahkan orang yang sudah mengantongi ilmu bisa jadi turun derajatnya gara-gara dia bersikap kurang menghormati ilmu dan menghormati orang-orang yang berilmu seperti gurunya. Meluncur derajatnya, memungkinkan. Kita lanjutkan. Wakila lan den ucapake al hurmatu utawi ngurmati khairun iku luwih bagus minat taati tinimbang taat. Bahkan menurut muallif, menurut pendapat sebagian ulama, para alim, sikap hormat ini lebih bagus, dinilai lebih berharga daripada sebuah ketaatan saja, kepatuhan, tapi tanpa penghormatan. Ala eling ala taro ana ta ora ningali sira annal insana ing sak temene menungsa layak furu iku ora kufur sapa al insan bil maksiati sebab nglakoni maksiat. Wa inama yakfuru lan angin pesine kufur sapa al insan bitarkil hurmati sebab tinggal ngormati ilmu. Dikatakan di sini sebagai pengingat-ingat kepada kita semua bahwa manusia itu ketika umpamanya melakukan perbuatan itu adalah tergolong maksiat, maka akibatnya belum tentu ia dianggap seseorang yang kufur kepada Allah sebab perbuatan maksiatnya. Tetapi ketika dia sudah tidak menghormati kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak menghormati pada apa yang dilarang oleh Allah, pada intinya dia tidak menghormati syariat, maka itu berarti dia tidak
berarti dia tidak mempunyai rasa hormat, itulah dia menghina syariat Islam, dan itu berarti dia sudah melakukan perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat. Inilah nilai lebih daripada sebuah penghormatan atau sikap memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Sangat-sangat diutamakan, sangat-sangat dianjurkan dalam proses ketika kita menuntut ilmu. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul muallim. Wa min ta'dhimil ilmi lan iku setengah saking ngegungake ilmu ta'dhimul muallim utawi ngegungake pengajar, ngegungake wong kang mulang. Sekarang perbuatan-perbuatan apa yang bisa dikatakan digolongkan sebagai perbuatan memuliakan ilmu? Yang pertama adalah memuliakan guru. Siapapun guru kita, jangan melihat fisiknya, tetapi lihatlah jasanya terhadap kita yang sudah mengajarkan kepada kita sehingga kita menjadi mengerti. Qala dawu sapa Aliun sahabat Ali karamallahu wajhah, ana abduman ana utawi ingsun abduman iku kawulane wong alama kang wis mulang sapa mani ing ingsun harfan ing sak huruf wahidan kang siji. Sahabat Ali mengatakan bahwa saya adalah hamba dari orang yang telah mengajari saya walaupun satu huruf. Artinya apa? Insya'a lamun ngarepake sapa muallim ba'a mongko adol sapa muallim wa insya'a lan lamun ngarepake sapa muallim ataka mongko merdekaake sapa muallim wa insya'a lan lamun ngersakake sapa muallim istaraka mongko ndadekake budak sapa muallim. Artinya sahabat Ali sangat menghormati jasa seorang guru sehingga dia rela menjadi budak guru tersebut. Disuruh apapun itu dia nurut. Ini sebagai wujud bahwa dia sangat menghormati seorang guru. Dia menyebut bahwa dia bersedia jadi budaknya seseorang yang telah mengajarinya walaupun satu huruf. Ini. Waqat ungsyidat lan teman-teman dan tembangake fi dzalika apa ing dalem mengkono kang tinutur. Ada sebuah nasyid ra'aitu ningali sapa ingsun ahqal haqqi ing luwih hak-hake haqqal muallimi iya hakke muallim wa aujaba ulan luwih wajib hak hifdan ing dalem oleh ngreksa ala kulli muslimin ing atase saben-saben muslim. Di dalam sebuah nasyid dikatakan bahwa hak yang lebih tinggi adalah haknya pengajar. Dan haknya pengajar itulah yang harusnya dijaga, dipenuhi oleh setiap muslim. Apalagi seperti kalian, seperti kita yang sedang menuntut ilmu, harus menjaga dan memenuhi kewajiban menghormati kepada guru. Laqad haqqa yakti teman-teman ngehaki apa ayuhda apa yanto dan hadiahake apa ilaihi apa muallim karamatan karana muliake li ta'limi harfin karana oleh mulang sak huruf wahidin kang siji alfu dirhamin apa 1000 dirham. Dikatakan seseorang yang karena jasanya mengajarkan kita walaupun satu huruf itu dia lebih berhak kita hormati berupa kita beri beliau itu 1000 dirham. Fa inna man mongko sak temene wong allama kang wis mulang sapa man ka ing sira harfan ing sak huruf mimma nyatane saking barang tahtaju
tuhtaju kang den butuhake ilahi apa ma fiddine ing dalem urusan agama. Fa huwa mongko utawi man abuka iku bapak sira fiddine ing dalem agama. Artinya secara ringkasnya, kalau secara biologi, secara lahiriah, seseorang pasti punya bapak, yaitu orang tua dari kita masing-masing. Tetapi apabila ada seseorang yang mengajari kita walaupun satu huruf urusan agama yang sangat kita butuhkan dalam hidup ini, maka dialah bapak agamamu, bapak rohmu, bapak yang mendidikmu. Wa kana lan ana sapa ustadzuna guru kita Asy-Syaikhu Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairazi. Ya Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairazi yaqulu iku dawuh sapa Al-Imam. Kala wis dawuh sapa masyayikhuna pira-pira guru kita. Man utai sapa wong arada iku lamun ngarepake sapa man ayyakuna ing yen ta ana sapa ibnuhu ana man aliman iku dadi wong alim. Fayam bagi mongko sayekja sebaiknya ayu ra'ya apa yen ta ngreksa sapa man al ghurabaa ing pira-pira wong alim kang merantau minal fuqaha saking golongan ahli fikih. Wa yukrimalan mulyaake sapa man hum ing fuqaha. Wa yu'azzimalan ngagungake sapa man hum ing fuqaha. Wa yu'tiyalan aweh sapa man hum ing fuqaha syai'an ing suwiji-wiji. Dikatakan jikalau ada seorang yang dia punya anak, orang-orang tua yang punya anak, pastilah dia ingin anaknya itu jadi orang yang alim, jadi orang yang pandai, yang pinter, yang soleh. Makanya dia harus tahu bagaimana resepnya. Dikatakan di sini bahwa kalau dia kepingin punya keturunan yang alim, yang soleh, maka salah satu resepnya adalah menghormati para alim fikih, memuliakan mereka, orang-orang yang alim fikih, para kiai, para masyayikh yang mengajarkan agama kepada kita. Dihormati, diagungkan, ditokohkan, dikhidmai, dilayani, diberikan sesuatu yang untuk kebutuhannya. Ini salah satu kunci sehingga kalau ada seseorang bisa melakukan hal itu, maka insya Allah keturunannya akan mendapatkan ilmu yang manfaat sehingga menjadi orang alim. Kalau tidak bisa bagaimana? Fa illam yakun mongko lamun ora ana ibnu apa anak eman aliman iku wong alim yakunu mongko ana hafiduhu apa putune man aliman iku wong alim. Dikatakan jikalau sampai nanti sudah berbuat seperti itu anaknya tidak jadi alim, maka tunggu dan sabar, barangkali cucunya lah yang akan menjadi alim, keturunan yang level keduanya yang akan menjadi alim, yang akan mengangkat derajat orang tuanya. Inilah hal penting yang harus diketahui oleh setiap orang tua yang ingin anaknya menjadi orang alim. Wa min tawqiril muallim lan iku setengah saking ngegungake guru. Allah yamsya utawi arep yen to ora mlaku sapa talibal ilmi amamahu ing ngarepe al muallim. Wala yajlisalan ora lungguh sapa talibal ilmi makanahu ing panggonane muallim. Wala yabtadi'alan ora ngawiti sapa talibal ilmi al kalama ing ngomong indahu ing dalem sandinge muallim. Wala yas'alalan ora takon sapa talibal ilma syai'an ing siji perkara
inda mula latihi nalikane bosen sapa muallim wa yura'iya lan ngreksa sapa talibal ilmi al waqta ing wektu wala yadukku lan ora ndodhok sapa talibal ilma al baba ing lawange omah bal yasbiru balik sabar sapa talibal ilmi hatta yakhruja hingga metu sapa muallim. Falhasilu mongko utawi kesimpulan annahu sak temene kelakuan yutlabu den luru apa ridhahu ridhone muallim yujtanabu den doi apa suhtuhu apa muring-muringe muallim wa yumtasalu lan den lakoni apa amruhu perintahe muallim fi ghairi maksiatillahi ta'ala ing dalem sakliyane maksiat maring Allah Ta'ala wala ta'ata lan ora ana taat iku maujud lil makhluki kedue makhluk fi maksiatil khaliq ing dalem maksiat maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, saya artikan, saya jelaskan bahwa di antara wujud sikap mengagungkan atau memuliakan guru, memuliakan para kiai, para alim, para guru-guru kita adalah berikut ini. Yang pertama yaitu sebagai murid tidak berjalan di depannya guru, tidak duduk di tempat duduknya guru. Jadi kalau murid di dalam kelas usahakan jangan sekali-kali duduk di kursinya guru. Itu akan menjadikan sikap kalian menjadi kurang menghormati guru. Walaupun gurunya pas tidak ada. Santri tidak boleh menduduki tempat duduknya kiainya. Jadi seumpama ada contoh, seumpama ada seorang santri, kemudian dia berjamaah, kebetulan Pak Kiai uzur tidak bisa menjadi imam, menyuruh dia mewakili. Maka santri itu ketika mewakili Pak Kiainya, jangan sampai sebagai rasa menghormati kiainya, jangan sampai dia mengimami di tempat biasanya gurunya menjadi imam. Dia harus mundur satu shaf, tidak berada di tempat yang biasanya kiainya mengimami di situ. Demikian juga murid, ketika gurunya belum hadir, ketika gurunya tidak ada di dalam kelas, jangan sampai sekali-kali murid itu duduk di tempat duduknya gurunya. Ini sebagai sikap menghormati guru. Selanjutnya adalah tidak bertanya sesuatu yang membuat gurunya itu bosan. Kemudian menjaga waktu istirahatnya guru, jangan sampai mengganggu istirahatnya guru ketika mau bertamu. Misalnya ketika mau bertamu ke gurunya WA dulu. Assalamualaikum Pak, saya mau bertemu, apakah saya dikasih waktu atau kapankah saya dikasih waktu, begitu. Jadi jangan sampai kehadiran kalian sebagai murid, sebagai santri itu mengusik waktu istirahatnya kiai atau guru. Kalau ingin bertemu, usahakan komunikasi dulu. Kalau sudah diberi waktu, maka baru kita menghadap. Inilah salah satu bentuk mentakzimi guru, memuliakan guru sebagai wujud memuliakan ilmu yang dimiliki oleh guru yang telah diajarkan kepada kita semua. Kita lanjutkan. Dan menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangan gurunya. Ini biasanya tertuang kalau di sekolah adalah tata tertib yang ada di kelas, tata tertib yang ada di madrasah atau di sekolah. Itu semuanya adalah hal-hal yang perlu dilakukan atau yang perlu dihindari
manakala seorang murid itu ingin ilmunya itu bermanfaat di kelak kemudian hari. Wa min tauqirihi, lan iku setengah sangking mulyaake guru, tauqiru auladihi, utawi mulyaake putra-putrane muallim, putra-putrane guru. Waman lan wong ya ta'allaku kang gumantung sapa man bi kelawan muallim. Wa kana lan ana sapa ustaduna guru kita Asy-Syaikh Al-Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah Yuhki, iku nyeritakake sapa Syekh anna wahidan ing sak temene wong siji min kibari a'immati Bukhara, saking golongane penggede-penggede pimpinan-pimpinan daerah Bukhara, kana iku ana sapa wahidan yajlisu iku lungguh sapa wahidan majlisat darsi ing panggonan lungguh deres-deres ngilmu. Wa kana lan ana sapa wahidan yakumu iku ngadeg sapa wahidan fi khilalid darsi ing dalem tengah-tengahe deres, ahyanan ing dalem pira-pira mangsa. Wa sa'alulan padha takon sapa sahabat para sahabatnya anhu saking hal. Wa yaqulu lan jawab sapa wahidan anna ibna ustadi, sak temene putrane guruku, yal'abu iku nembe dolanan sapa ibna ustadi, ma'asibyan bareng-bareng sartane bocah-bocah cilik fisikate ing dalem dalan. Fa idza ra'aitu mongko ing dalem nalikane ningali ingsun hu ing ibna, aku mongko jumeneng ingsun lahu krana arai ibna ta'dziman krana mulyaake li ustadi maring guru ingsun. Diceritakan di sini salah satu kisah bagaimana seseorang itu mentakzimi gurunya adalah mentakzimi anak-anak gurunya. Jadi kalau kalian sebagai murid, kalau menghormati guru, termasuk menghormati guru adalah menghormati keluarganya guru. Kalau kalian santri, menghormati kiai, termasuk juga menghormati keluarganya Pak Kiai. Itu bukti wujud bentuk memuliakan, menghormati ilmu yang dipunyai Pak Kiai. Diceritakan di sini bahwa dalam sebuah forum, sebuah majelis ilmi, majelis yang membahas tentang ilmu, ada seseorang yang sedang mengikuti kajian di situ, kemudian tahu-tahu dia berdiri, lalu teman-temannya pada heran. Setelah dia duduk lagi ditanya, kenapa kamu tadi melakukan sikap berdiri, ada apa? Ditanya maka dijawab bahwa saya melihat anak guru saya di luar sana sedang bermain dengan teman-temannya. Karena saya melihat anak guru saya, maka saya berdiri sebagai rasa hormat kepada guru saya. Tembus, jadi menghormati anak sama dengan menghormati orang tuanya. Kalau kita menghormati guru, menghormati anaknya juga, keluarganya juga. Ini contoh. Kemudian mari kita lanjut. Wal qadi al-imam Fakhruddin al-Irsabandi, kana ana sapa al-qadi raisal a'immah di Marwa, iku pimpinan para imam ing dalem tanah Marwa. Wa kana lan ana sapa as-sultan, sultan yahtarimu iku ngormati sapa sultan hu ing al-qadi al-imam Fakhruddin ghayatal ihtirami kelawan katok-katoke penghormatan, dengan penghormatan yang maksimal. Artinya di sini ada kisah bahwa seorang tokoh yang bernama Fakhruddin, dia di situ juga ada seorang raja yang berkuasa di situ. Kemudian raja itu sangat menghormati beliau Imam Fakhruddin dengan penghormatan yang maksimal. Walaupun dia seorang raja, karena apa? Dia sangat menghormati orang yang berilmu, apalagi dia adalah gurunya yang telah mengajarinya.
Wa kana yakul wa kana lan ono sapa Imam Fakhruddin yakul iku dawuh sapa Imam Fakhruddin innama wajadtu angin pastine nemu sapa ingsun hadal mansaba ing ikilah pangkat bi hurmatil ustadi sebab ngurmati guru fa ini mongko sak temene ingsun kungtu iku ana sapa ingsun akhdamu iku khidmah sapa ingsun ustadi ing guru ingsun al-qadi Aba Yazid ya qadi Abu Yazid ad-Dabusi wa kungtulan ana sapa ingsun akhdamu iku khidmah sapa ingsun hu ing Abu Yazid wa adbahulan masakake ingsun ta'amahu ing daharane ing makanane Imam Abu Yazid wala akilulan ora mangan sapa ingsun minhu saking ta'am. Kenapa seseorang yang bernama Imam Fakhruddin itu sangat dihormati, bahkan raja pun hormat kepada dia? Resepnya beliau mengatakan bahwa saya meraih pangkat seperti ini, jabatan seperti ini tiada lain karena saya menghormati guru saya. Bahkan saya mengabdi kepada guru saya memasakkannya, saya melayaninya di rumahnya dan sebagainya. Inilah yang menjadikan seseorang menempati derajat yang sangat tinggi. Wa Syaikhu al-Imam al-Ajal Samsul A'immah al-Halwani. Qad kana ku teman-teman ana sapa Imam Halwani kharaja. Iku metu sapa al-Imam min Bukhara saking daerah Bukhara. Wasakana lan manggon sapa al-Imam fi ba'dil qura ing dalam sebagian pira-pira desa. Ayaman ing dalam pira-pira dina bihadisatin kelawan perkara anyar teka waqaat kang tumiba apa hadisah waqat jarat lan teman-teman ngunjungi hu ing al-imam talamiduhu sapa pira-pira murid al-imam ghairu syekh al-imam al-qadi sakliyane syekh al-imam al-qadi Abi Bakar Az-Zaranji pengarang kitab ini. Faqala nuli dawuh sapa al-imam lahu maring Imam Al-Zaranji hina laqaihi nalikane tetemu sapa imam hi ing Imam Al-Zaranji ida limada krana apa lam tazur ora ngunjungi sira ni ing ingsun. Faqala nuli jawab sapa Imam Al-Zaranji kungtu ana sapa ingsun mazhulan iku den sibukake bi khidmati kelawan oleh ngelayani ingsun alwalidata ing ibu. Kala mongko dawuh sapa imam turzaqa den paringi rezeki sira al umra ing umur panjang wala turzaqa lan ora den paringi rezeki sira raunaqad darsi ing runtute pelajaran. Wa kana kadzalika fa innahu kana kadzalika. Diceritakan secara ringkas bahwa ada seorang tokoh agama ya, ketika berkunjung ke suatu daerah, di situ murid-muridnya tahu kalau guru tersebut baru berada di daerahnya, maka berebutan untuk sowan, untuk berkunjung menghadap beliau. Ada satu murid yang tidak kelihatan, kemudian dipanggil, ditanya, kenapa engkau tidak mengunjungiku wahai Imam Az-Zaranji, wahai muridku? Kemudian dijawab oleh sang murid bahwa saya sedang sibuk, tidak punya waktu guru, karena saya harus melayani, saya harus ada di samping ibu saya yang sudah tua. Maka bagaimana perkataan jawaban gurunya? Kamu akan diberi umur panjang sebagai umur yang berkah, tetapi kamu tidak akan diberi keberkahan ilmu, tidak akan diberi keruntutan dalam pelajaran. Makanya ketika dia mempelajari ilmu, maka dia menghadapi sedikit kesulitan karena dia salah satu waktu kurang menghargai gurunya. Walaupun sebenarnya alasannya adalah alasan syar'i, alasannya bisa diterima karena dia menghormati ibunya, dia harus melayani ibunya. Tetapi jangan lupa bahwa orang yang mengajari kita
Satu ilmu, satu huruf pun itu adalah orang tua kita. Abuddin itu orang tua agama kita. Wajib kita hormati, wajib kita muliakan, sama dengan orang tua biologis kalian. Sama dengan orang tua kalian, sama dengan orang tua kalian yaitu bapak ibu kalian. Guru bahkan statusnya melebihi bapak dan ibu kalian yang sebagai orang tua biologis kalian. Wakat fi aksari awqati fil qura walam yang tadimu lahu ad-darsa walam yang tadimu lahu ad-darsu faman utai sapa wong ta'adza iku lamun tampa lara minhu saking man sapa ustaduhu ustateman yuhramu mongko den aling-alingi apa barokatul ilmi, apa keberkahane ilmu. Barang siapa yang pernah menyakiti hati gurunya, membuat hati seorang guru, seorang dosen, seorang kiainya, seorang ustadznya, maka berkuranglah keberkahan ilmunya. Ini yang harus kita waspadai. Wala yang tafi'u bi illa qalilan. Wala yang tafi'ulan orang yang bisa ngalap manfaat sapa talibal ilmi bi kelawan ilmu illa qalilan kejaba ing sithik. Sedikit sekali keberkahan ilmu yang diraih apabila seorang murid sampai melakukan perbuatan yang perbuatan itu menyakiti hati gurunya, menyakiti hati kiainya. Ini innal muallim sak temene wong kang mulang wa tabiba lan dokter kilahuma utawi saben-saben karone minal muallim wa tabib la yang sohane iku ora bakal paring nasihat karone idana ilahuma nalikane utawi karone iku lam yukroma iku ora den mulyaake sapa karone fasbir mongko sabara sira lidaika kedue obat sira in jafauta lamun wangkot utawa ora seneng sira tabibah ing doktere obat wakna lan nerima sira bijahlika kelawan bodhone sira in jafauta lamun berontak sira ora setuju sira mualliman ing guru. Artinya kalau seseorang itu sakit, maka dia butuh dokter. Maka kalau ingin sakitnya itu bisa sembuh, ikuti apa perintahnya dokter walaupun dia tidak setuju. Walaupun dia berpendapat seolah-olah apa yang dikatakan dokter itu tidak bisa diterima. Ini. Demikian juga perumpamaan seorang murid atau santri. Maka dia harus menerima apapun yang disampaikan oleh guru atau kiainya, walaupun saat itu seolah-olah dia berontak terhadap pendapat gurunya. Kalau ingin ilmunya itu bermanfaat, jangan sampai menunjukkan sikap pemberontakan atau ketidaksukaan terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Ibarat pasien tidak nurut kepada dokternya, mana mungkin bisa sembuh kalau tidak menuruti perintah dokternya. Hukiya dan ceritake annal khalifata Harun Rasyidi sak temene khalifah Harun Ar-Rasyid bahasa iku ngutus sapa khalifah ibnahu ing anake khalifah ila Asmu'i maring Imam Asmu'i liyu alima supaya mulang sapa Imam Asmu'i hu ing ibnahu al ilma ing siji ilmu wal adaba lan tata krama akhlak faraa nuli ningali sapa khalifah hu ing ibnan ing putrane yauman ing dalem siji dina yatawaddu iku wudu sapa ibnahu wa yaghsilu lan basuh
yatawadhu wudu sapa Imam Asmu'i wa yaghsilu lan baso sapa Imam Asmu'i rijlahu ing samparane ing sikile Imam Asmu'i. Wa ibnul khalifati hale utawi putrane Khalifah Harun Ar-Rasyid yasubbu iku ngesokake sapa ibnan alma'a ing banyu ala rijli ing atase samparane Imam Asmu'i. Fa'ataba mongko mangklah berontak sapa al khalifatu Khalifah Harun Ar-Rasyid al Asmu'i ing Imam Asmu'i fi dzalika ing dalem mengkono kang tinutur. Faqala nuli matur sapa khalifah innama ba'asa angin pestine innama ba'astu angin pestine ngutus ingsun hu ing ibnun ilaika maring panjenengan litu alima supaya mulang panjenengan hu ing ibnun watu adiba lan didik panjenengan hu ing ibnun. Falimada mongko krana apa lam takmur ora perintah panjenengan hu ing ibnun bi ayyasuba kelawan yen to ngesokake sapa ibnun almaa ing banyu bi ihda yadahi kelawan salah sijine tangane ibnun wa yaghsilu lan baso sapa ibnun bil ukhra kelawan tangan kang liya rijlaka ing samparan panjenengan. Artinya ada seorang khalifah, seorang raja namanya Harun Ar-Rasyid, punya anak, dikirim ke sebuah lembaga pendidikan yang dipimpin oleh imam yang namanya Al-Asmu'i, Imam Asmu'i. Dititipkan di situ biar belajar kepada beliau menjadi orang yang alim, menjadi orang yang punya akhlak, punya adab tata krama. Kemudian suatu saat khalifah ini berkunjung ke lembaga tersebut melihat anaknya itu sedang mencurahkan air, mengocorkan air ya dari atas untuk membantu gurunya ketika gurunya sedang berwudu, sedang membasuh kakinya. Kemudian ketika khalifah melihat hal yang demikian, justru Khalifah Harun Ar-Rasyid tidak marah, justru protes kepada Imam Asmu'i mengatakan, kenapa wahai guru tidak sekalian engkau memerintahkan anakku untuk mengucurkan air dengan tangan yang satu, tangan satunya lagi membasuh kakimu. Biar kalau demikian insya Allah ilmunya akan menjadi manfaat dan berkah. Justru khalifah ini senang kalau anaknya bisa bersikap, punya tata krama, punya sopan santun yang seperti itu. Apapun yang sedang dilakukan gurunya dibantu. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang murid. Wa min ta'dhimil ilmi lan iku setengah saking ngagungake ilmu, ta'dhimul kitabi utawi ngagungake kitab, fayam bagi mongko sayukja li talibil ilmi keduwe wong kang lurung ilmu apa Allah yakhuda apa yen ta ora njupuk sapa talib alkitaba ing kitab illa bitaharatin kejaba kelawan keadaan suci. Sebaiknya orang yang menuntut ilmu, murid, siswa, santri selalu berusaha dirinya itu dalam keadaan suci, punya wudu ketika mau belajar, ketika mau memegang kitab, ketika mau mempelajari sebuah buku. Ini kesucian ini sangat dianjurkan ketika seseorang menuntut ilmu. Jadi kalau mau belajar, ambil air wudu dulu. Ini sangat dianjurkan. Ketika mau pegang kitab, pegang ilmu, pegang kitab, pegang buku, dianjurkan untuk berwudu, bersuci dulu. Ini termasuk wujud mengagungkan ilmu. Kitab adalah tempat ditulisnya sebuah ilmu. Ini harus ikut dimuliakan. Wa hukiya lan den critakake ane Syekh al-Imam Syamsul A'immah al-Khawani saking Syekh al-Imam al-Halwani annahu qala innama
niltu angin pestine merkulih sapa ingsun hadal ilma ing iki ilmu bita'zimi sebab ngegungake. Fa ini mengko sak temen ingsun ma akhadtu ora nyekel sapa ingsun al-qagida ing kurasan illa bitaharati kejaba kelawan keadaan suci. Jadi diceritakan bahwa ada seorang tokoh agama, dia memberikan resep bagaimana dia memperoleh ilmu yang banyak, bagaimana dia pandai. Dia mengatakan kuncinya adalah mengagungkan ilmu, bahwa dia tidak sekali-kali memegang buku, memegang kitab kecuali dalam keadaan suci atau punya wudu. Wa inna syekh al-imam Syamsul A'immah Asy-Syarakhsi kana iku ana sapa al-imam mabtunan iku lara weteng. Wa kana lan ana sapa imam yukariru iku bolak-balik sapa imam fi lailatin ing dalam siji wengi. Fatawaddu'a mongko wudu sapa imam fi tilkal lailati ing dalam wengi iku sab'a asyrata kelawan 17 marotan apane ambalan. Li annahu krana sak temene kelakuan kana ana sapa imam la yukarriru iku ora bolan baleni sapa imam illa bitaharati kejaba kelawan keadaan suci. Hada utawi iki keterangan iku li annal ilma karena sak temene ilmu iku nurun iku cahaya wal wudu'u lan wudu nurun iku cahaya. Fayazdadu mongko dadi tambah apa nurul ilmi apa cahayane ilmu bi sebab wudu. Ada seseorang yang sedang belajar, ketika dia sedang kena musibah, perutnya sakit, dia harus bolak-balik ke kamar kecil untuk buang, untuk qadil hajat, ya. Maka dia ketika setelah dari kamar kecil itu dia berak, dia wudu lagi, belajar lagi sampai 17 kali berulang-ulang. Setiap kali dia ke kamar mandi, kamar kecil untuk berak, maka setelahnya dia wudu lagi ketika mau belajar lagi. Begitu terus sampai semalam itu sampai 17 kali. Kenapa demikian? Harap diketahui bahwa ilmu ibarat cahaya, wudu juga cahaya. Kalau dua cahaya ini kumpul, maka akan bertambah menjadi cahaya yang sangat terang benderang, masuk ke dalam hati dan pikiran kita, akan menjadikan hati dan pikiran kita terang, kena sinar cahayanya ilmu dan ditambahi dengan sucinya pribadi karena wudu tersebut. Al-wajibu alla wa minat ta'zimi al-wajib lan iku setengah saking ngegungake kang wajib alla ya muda utawi yen to ora ndlojorake sapa ar-rajulu sapa wong ilal kitabi ndlojorake sapa wong ar-rijla ing sikil ilal kitabi maring kitab waya doa lan nyalahake sapa wong al-kutuba ing al-kutubat tafsir ing pira-pira kitab tafsir fauqa sairil kutubi sak dhuwure sakabehane kitab ta'dziman krana ngegungake. Termasuk wujud mengagungkan kitab, mengagungkan buku adalah ketika ada kitab atau buku berada di depan kita, kita tidak menghadapkan kaki kita persis berhadapan dengan kitab atau buku tersebut, tidak menjulurkan kaki kita sehingga berhadapan-hadapan dengan kitab atau buku tersebut. Itu adalah sikap yang tidak sopan, tidak menghormati ilmu. Ini di antara sikap yang harus kalian jaga sebagai wujud menghormati ilmu. Wala yad'u lan ora nyelehake sapa
talib alal kitab ing atase kitab syai'an ing suwiji-wiji akhara kang liya. Wa kana lan ana sapa ustaduna guru kita Burhanuddin yuhki iku nyritakake sapa Imam Burhanuddin an syaikhi saking guru minal masyayikhi saking pira-pira guru anna faqihan ing sak temene ahli fikih kana iku ana sapa faqihan wa doa iku nyalahake sapa faqih al mihbarata ing wadah tinta fil kitabi alal kitabi sak dhuwure kitab faqala nuli dawuh sapa syekh lahu maring wong bil farisiyati kelawan nganggo basa versi ber nayabi ber ngegumno sira nayabi ora bakal manfaat ora bakal nemu manfaat sira wa kana lan ana sapa ustad Luna Al-Qadi Al-Ajal Fakhrul Islam Al-Ma'ruf Biqadi Khan yakulu iku dawuh illam yurid lamun ora ngarepake sapa wong bidzalika kelawan mengkono perbuatan al-istighfafa ing ngentengake utawa ngremehake. Jadi jangan sampai sebagai murid, sebagai santri, sebagai siswa kita kurang menghormati ilmu dengan cara kurang menghormati buku, kurang menghormati kitab. Di antaranya kalau ada buku atau kitab, jangan kita menaruh sesuatu di atasnya, termasuk pulpen atau tinta atau apapun. Terkecuali kalau kita tidak punya niatan menghinakan kitab tersebut. Jadi jangan sampai kita punya sikap yang kurang memuliakan, kurang menjaga kitab atau buku tersebut. Ini sangat dianjurkan. Saya kira itu beberapa sikap yang harus dipunyai oleh seorang murid yang sedang menuntut ilmu, sehingga diberikan ilmu yang manfaat, sehingga tujuannya tercapai, memiliki ilmu yang banyak, manfaat menjadi orang yang pandai, orang yang alim, manfaat untuk orang lain, manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Sebenarnya masih ada beberapa hal yang bisa ditambahkan, tetapi kiranya cukup untuk apa yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau memang dilaksanakan, insya Allah akan menjadikan kita yang menuntut ilmu ini mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Allahumma amin fid dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf, kurang ada salah-salahnya dalam pembacaan kitab maupun dalam hal menyampaikan makna dan terjemahan atau penjelasannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat berpuasa dan menuntut ilmu.